belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat kembali ya. Di saat kalian kelas 4, kalian sudah belajar tentang pecahan. Nah, ada berapa macam bagian pecahannya? Ada tiga macam. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Nah, di kelas 4 kalian sudah belajar tentang pecahan senilai, terus bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang di kelas 5 di bab 1 kita akan mempelajari operasi hitung pecahan. Nah, di mana operasi hitung pecahan ini ada 5. Yang pertama itu penjumlahan pecahan, yang kedua pengurangan pecahan, yang ketiga perkalian pecahan, yang keempat pembagian pecahan, yang kelima itu perbandingan pecahan. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Operasi hitung pecahan. Yang pertama itu ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa. A per B dengan A pembilang dan B sebagai penyebut. Masih ingat yang ini? Insya Allah masih ya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh untuk penyebut yang sama, misalnya 2/7 ditambah 3/7. Nah, ini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5/7. Nah, ini kalau penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Misalnya 2/3 ditambah 3/8. Ayo, ada yang tahu? 2/3 ditambah 3/8. Nah, penyebutnya di sini berbeda. Karena penyebutnya berbeda, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Dengan 2 cara. Cara yang pertama itu menggunakan KPK, ya. Kemudian cara yang kedua dengan perkalian. Nah, syarat untuk mengerjakan pecahan operasi hitung pecahan ini, kalian harus hafal perkalian. Nah, kita coba menggunakan perkalian. Perkalian 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kemudian perkalian 8. Ada 8, 16, 24. Nah, jika sudah kalian jabarkan seperti ini, nah, kalian lihat angka yang sama itu berapa? Ada 24. Maka dari itu KPK 3 dan 8 adalah 24. Nah, sudah ketemu KPK dari 3 dan 8, kita kembali lagi ke operasi hitungnya. 24 kita bagi dengan penyebut yang ini, penyebut awalnya. 24 dibagi 3, kita lihat nih di sini 24 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, 8 kita kalikan dengan pembilang. Baru ditambah dengan nih pecahan yang satunya lagi. 24 dibagi 8. Hitung nih di perkalian 8. Angka 24-nya terletak di mana? 1, 2, 3. 3. Kita kalikan dengan pembilang. Setelah itu barulah kita jumlahkan atau kita kalikan. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Per penyebutnya 24. 16 ditambah 9
25 per 24. Inilah hasilnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan campuran. Nah, bentuknya A, B per C, dengan A bilangan bulat, B per C bilangan pecahan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. 1 per 3 ditambah 2 per 5. Nah, kalau seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Nih, 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 3. Atau saya ulangi ya. Nih, penyebutnya ini kita kalikan dengan bilangan bulat. Bilangan bulat yang di depannya 3 dikali 2, kemudian ditambah dengan pembilang. Nah, penyebutnya tetap ya. Penyebutnya tetap 3. Kemudian baru ditambahkan dengan 2 per 5. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 per 3. Kemudian ditambah 2 per 5. 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 3 ditambah 2 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari KPK 3 dan 5. Boleh menggunakan pohon faktor, boleh juga menggunakan perkalian. Nah, sekarang kita menggunakan perkalian 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kemudian perkalian 5, 10, 15, 20. Nah, lihat di sini ada perkalian 3 dan 5. Angka yang sama ada angka 15. Berarti KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Langsung kita masuk ke operasi hitungnya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, sekarang sama dengan cara yang sebelumnya. Penyebut dibagi dengan penyebut. Nah, 15 dibagi dengan 3 berapa? Lihat 15 ini terletak di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru dikalikan dengan pembilang. Kemudian untuk pecahan yang selanjutnya, 15 dibagi 5. Nih lihat di sini. 15 terletak di angka berapa? 1, 2, 3. Terletak di angka 3 dikali dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita hitung. 5 dikali 7 sama dengan 35 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6 per penyebutnya 15 sama dengan 35 ditambah 6 sama dengan 41 per 15. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang penjumlahan pecahan campuran.
Sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan desimal. Contoh, langsung saja ya, kita ke contoh soal. Misalnya 0,15 ditambah 0,24. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, penjumlahan pecahan desimal, kalian ubah menjadi penjumlahan bersusun ke bawah seperti ini. 0,15 ditambah 0,224 dengan syarat komanya harus sejajar. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9, 1 ditambah 2 sama dengan 3, komanya kita turunkan harus sejajar. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, hasil penjumlahan dari 0,15 ditambah 0,24 adalah 0,39. Misalkan contoh yang lain, misalnya 2,435 ditambah 32,43. Nah, kita ubah lagi ke penjumlahan bersusun ke bawah. 2,435. Ingat ya, komanya harus disejajarkan. 32,43. Barulah kita jumlahkan. Ingat ya, kalau misalkan komanya sudah sejajar, tinggal kita jumlahkan. 5, ini karena tidak ada angka, kita anggap 0. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Komanya kita turunkan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini juga sama, karena dia tidak ada angka, kita anggap ada 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi penjumlahan dari 2,435 ditambah 32,43 adalah 34,865. Nah, sampai di sini paham soleh-soleha? Insya Allah paham ya. Nah, Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.